Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulistiawati, NIM 2014247, kelas Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai regresi data panel. Baik, di sini ada pengertian regresi data panel, di mana data panel ini merupakan salah satu data kombinasi antara data cross-section atau data di satu waktu tertentu yang disandingkan dengan data time series atau data runtun waktu. Data panel dalam istilah metode kuantitatif juga disebut dengan data pooling. Penggunaan data panel mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan data runtut waktu dan data antar ruang. Selanjutnya, pada regresi data panel, kita akan menganalisis pemilihan model terlebih dahulu. Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain yang pertama common effect model, yang kedua fixed effect model, dan ketiga random effect model, di mana common effect model atau full least square merupakan pendekatan model data yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data pada panel. Nah, yang kedua, fixed effect model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable. Yang terakhir, random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau teknik generalized least square. Dari 3 model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil yang terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Maka dalam penelitian ini, untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam menganalisis, apakah dengan model full least square atau menggunakan fixed effect model atau random effect model. Nah, setelah kita menentukan model regresi, tahap selanjutnya kita menentukan metode estimasi regresi data panel. Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan, kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan uji Chow dan uji Hostman, di mana uji Chow test adalah uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect model, di mana ketentuannya H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai A, sebaliknya H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai A, nilai yang digunakan sebesar 5%. Selanjutnya, uji Hostman. Hostman test adalah pengujian statistik untuk membandingkan model fixed effect dengan random effect model dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial regresi data panel. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki contoh data panel yang akan kita lakukan regresi. Ada 3 variabel. 2 diantaranya yaitu variabel independen, antara lain X1 dan X2. Kemudian ada satu variabel dependen yaitu variabel Y. Nah, pertama kita masukkan data yang dari Excel ke eViews. Nah, di sini saya akan melakukan regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Nah, yang pertama kita masukkan data yang dari Excel ke eViews. Caranya buka aplikasi eViews. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews versi 10.
Kemudian setelah if-use-nya terbuka, ini halaman pertama, kita pilih create a new if-use profile. Nah, pada workflow structure type, kita pilih balance panel. Kemudian pada start date kita isi tahun 2010 mulainya. Dan end date-nya kita lihat pada data, yaitu sampai 2018. Kita isi 2018. Number of cross section kita isi dari provinsi sini. Karena dari data ini menggunakan 6 provinsi, kita tulis di sini 6. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan data yang dari Excel ke if-use. Caranya, pilih object, new object. Pada type of object kita pilih series. Kemudian pada name for object, pada untitled-nya kita hapus, kita rename menjadi variabel y. Kita ulangi sampai semua variabel terinput. Caranya, ya, pada variabel y, klik kanan, kita copy, kemudian klik kanan lalu paste. Pada destination kita rubah menjadi variabel x1, lalu pilih OK. Kemudian kita ulangi sampai variabel x2 terinput. Kita ganti x2, kemudian OK. Setelah itu blok variabel x1 sampai variabel y. Klik kanan, pilih open, kemudian pilih as group. Setelah ini kita kembali ke Excel. Karena kita ingin menginput variabel, data variabel y sampai x2, kita blok semua datanya. Copy. Setelah di copy, kita paste pada kolom pertama di if-use, klik kanan, pilih paste, kemudian pilih yes. Nah, jika sudah seperti ini, data sudah terinput pada if-use. Kita klik X, kemudian yes. Kita cek satu-satu. Pada variabel x1 sudah ada, kemudian variabel x2 sudah ada, dan variabel y sudah ada. Sudah terinput semua. Baik, jika datanya sudah terinput semua, kita akan melakukan uji cow. Sebelum itu, kita regresikan terlebih dahulu dengan cara blok semua variabel x1 sampai variabel y. Kemudian klik kanan, pilih open, pilih as is question. Nah, ini karena persamaannya itu y sama dengan konstanta dan x, kita pindahkan variabel y ke depan. Seperti ini. Kemudian pada panel option, pada cross section, ada pilihan none. Nah, none ini adalah common effect model, dan ini fixed effect model, dan ini random effect model.
Di sini kita pertama pilih common effect model. Setelah itu pilih OK. Nah, ini hasilnya, output dari common effect model. Agar tidak hilang, kita simpan dulu caranya dalam freeze. Pilih name, kita rename namanya common effect model, kita singkat menjadi CEM. Lalu klik OK. Kita ulangi karena kita akan melakukan cross section pada fixed effect model. Blok variabel x1, x2 dan variabel y. Lalu klik kanan, pilih open, kemudian as equation. Nah, pada formula ini kita pindahkan variabel y dan konstanta ke depan. Sama seperti sebelumnya. Kemudian pada panel option, pada cross section kita pilih fixed effect model. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini output dari fixed effect model. Nah, setelah ini kita simpan dengan cara freeze, name, fixed effect model kita singkat menjadi VEM. Oke. Kemudian kita akan melakukan uji Chow. Nah, caranya itu seperti kita ketahui, uji Chow adalah membandingkan, memilih yang terbaik antara common effect dengan fixed effect. Caranya dengan pilih views, kemudian pilih fixed atau random effect testing. Nah, kita pilih yang pertama nih, pilih yang likelihood ratio. Nah, setelah itu ini merupakan hasil output dari uji Chow. Nah, biar kita gampang untuk analisisnya, kita copy dulu ke Word. Copy. Oke. Nah, oke, hasil dari uji Chow yang harus dipilih itu karena ketentuannya di sini nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Kita lihat hasil dari uji Chow yang kita lakukan tadi itu hasil probabilitasnya itu 0,00, berarti itu kurang dari 0,05. Nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jadi yang harus kita pilih yaitu fixed effect model. Fixed effect model. Nah, karena nilainya lebih kecil dari 0,05, jadi model yang terbaik digunakan adalah model menggunakan metode fixed effect. Setelah melakukan uji Chow, kita berlanjut ke uji Hausman, di mana uji Hausman ini kita membandingkan model fixed effect dengan random effect model, di mana ketentuannya yaitu jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka kita akan pilih random effect. Jika kita nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka kita akan pilih fixed effect model. Nah, kita akan lihat mana akan dipilih, model mana yang akan
dipilih. Kita kembali ke if use. Nah, ini kita freeze dulu, kita rename ini uji chow, kita beri nama chow. Oke. Selanjutnya klik kanan setelah diblok variabel x1, x2, dan y. Klik kanan, pilih open as equation. Nah, kita ulangi lagi. Kita pindahkan variabel dependent ke depan. Paste. Nah, pada panel option, cross sectionnya kita pilih random. Kita keluarkan random karena common effect model dan fixed effect model ini sudah kita keluarkan, berarti tinggal random effect modelnya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita rename dulu, freeze name menjadi random effect model. Kita beri nama rem. Oke, setelah itu X. Kemudian kita akan melakukan uji Hausman. Pilih view, kemudian fix random. Nah, kita pilih yang terakhir ini, uji Hausman test. Nah, ini merupakan hasil output dari uji Hausman. Kita pindahkan ke Word. Kita copy. Oke. Uji Hausman. Nah, di sini dapat kita lihat nilai probabilitas dari uji Hausman yang kita lakukan tadi yaitu 0,0121, di mana nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Jadi, model yang kita pilih yaitu fixed effect model. Baik, setelah kita melakukan uji Hausman tadi, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini karena keunggulan lain pada data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Nah, kita akan melewati uji asumsi klasik ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikoloneritas, di mana ketentuannya di sini variabel bebasnya tidak melebihi 0,90. Mari kita lakukan uji. Nah, sebelum itu kita akan freeze dulu uji Hausman tadi. Kita beri nama Hausman. Kemudian OK, agar tidak hilang. Oke, selanjutnya kita uji multikoloneritas. Kita bisa mengkorelasikan antara variabel independen, apakah terjadi korelasi atau tidak. Oke, kita uji caranya dengan pilih quick, kemudian pilih grup statistik. Pada grup statistik kita pilih correlation. Nah, di sini kita masukkan variabel independen yang akan kita korelasikan, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Lalu pilih OK. Nah, ini hasil output dari korelasi antara variabel independen, di mana variabel independen ini di bawah hasilnya itu di bawah dari 0,90. Jika terjadi
hal seperti ini nilainya kurang dari 0,90, maka tidak terjadi multikolonialitas. Baik, mungkin cukup video tutorial dari saya.